Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue di sini. Dan di video kali ini gue akan membahas dua game horror random yang menarik buat kita bahas. Akhirnya gue balik lagi membuat konten game horror It's.io, dimana terakhir gue membahas game horror kayak gini itu di video Bow's Revenge, sebuah game yang menceritakan pembalasan dendamnya Poe karena dianaktirikan oleh bapaknya. Dimana karena itu Poe murka dan berubah menjadi tai jahat yang akan membunuh setiap orang yang mengasuhnya. Gak sih, gak kayak gitu ceritanya. Mending kalian nonton aja deh video pembahasan Bow's Revenge, baru balik lagi ke sini. Nah, sekarang gua akan coba membahas dua game horror random sekaligus, dimana gua akan mencoba membahas berbagai hal yang bisa kita bahas dari game-game ini, mulai dari lore sampai ke detail-detail kecil. Akan coba gua kulik dari dua game horror random yang bakalan gua bahas di video kali ini. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk pencet dulu tombol like sama subscribe-nya, dan follow IG gua ya, linknya di deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Di sebuah malam yang tenang dan damai, ada seorang anak yang merayakan hari ulang tahunnya bersama ayah dan ibunya di sebuah restoran cepat saji. Untuk mempermudah aja, anak yang berhari ulang tahun ini akan gua panggil sebagai Umal Supriyadi. Namun karena kepanjangan kita panggil dia Umal saja ya. Nah, Umal merayakan hari ulang tahunnya di sebuah restoran, dimana kayaknya restoran yang dipilih Umal bersama kedua orang tuanya ini memang khusus dibuat untuk acara ulang tahun. Mirip kayak restoran-restoran yang ada di seri game Five Nights at Freddy's. Tapi kok nih anak punya teman apa gimana nih? Sepi banget ngerayain ulang tahun cuman bareng orang tua doang. Oh, mungkin pengen kali ya ngabisin waktu bareng orang tua. Oke. Nah, bukan hanya kue yang dikasih orang tua Umal di hari ulang tahunnya Umal ini, melainkan ada kejutan lainnya berupa badut yang sangat kiowo ini. Di saat Umal bersama orang tuanya ingin memakan kue ulang tahunnya, badut kiowo tersebut tiba-tiba mengajak Umal untuk mengambil hadiah di mobilnya. Ya karena Umal masih bocil, jelas dia ikut dong. Dikasih hadiah, anak mana yang gak mau coba? Apalagi dikasih sama badut lucu dan mengembaskan ini. Nah, pas Umal ingin mengambil hadiah di mobilnya badut kiowo ini, tiba-tiba badut kiowo tersebut menculik dan mengurung Umal di sebuah tempat yang dipenuhi sampah. Sebuah surat kabar ditemukan Umal di sini, di mana inti dari surat tersebut adalah kasus penculikan anak yang marak terjadi akhir-akhir ini, di mana semua kecurigaan polisi ada pada badut ulang tahun, yang sering terlihat menjadi interaksi terakhir anak-anak sebelum menghilang, di mana total ada 4 anak yang hilang selama 5 bulan terakhir. Namun karena belum cukup bukti, polisi masih tetap menginvestigasi badut ulang tahun ini. Surat lain juga ditemukan Umal, di mana surat ini adalah surat kegiatan dari si badut kiowo ini. Berdandan seperti badut, pergi ke ulang tahun gadis konyol, culik dia, sayat dia, kubur dia, masak dia, dan makan dia. Dari list kegiatan badut kiowo ini, kita jadi tahu kalau badut ini bukan sembarangan badut. Badut ini adalah badut didikan Sumanto, yaitu kanibal. Dengan akal cerdasnya, Umal kemudian mendapatkan berbagai kode yang digunakannya untuk membuka pintu, dan kemudian kabur dari tempat si badut ini. Nah, apa yang terjadi kepada si Umal setelahnya? Apakah dia selamat atau malah ditangkap kembali dan dijadikan makanan oleh si badut kiowo ini? Yang jelas dalam game ini kita dapat mengambil pelajaran, yaitu jangan sekali-kali mengambil hadiah dari orang yang tidak kita kenal. Kalau tidak mau berakhir sama seperti Umal, yaitu diculik dan mungkin bakal dijadikan makanan. Di sebuah sekolah yang dikenal dengan nama Paper School, kita sebagai seorang murid yang bernama Claire yang baru saja tiba di sekolah langsung disambut dengan guru matematika yang paling baik di sekolah ini, yaitu Miss Circle. Di mana baru saja tiba di sekolah ini, Miss Circle langsung menyuruh Claire untuk mengerjakan soal matematika yang diberikannya. Di mana soal matematika terakhirnya nggak ngotak, kayak Baldi aja nih. Kita pura-pura nggak tahu aja ya. Nah, di sekolah ini juga terdapat peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap murid di sekolah ini. Peraturan-peraturan ini diantaranya jangan lari, jangan memasuki ruangan fakultas sekolah, jangan membuli, jangan minum, jangan keluar saat sedang dihukum, jangan menghancurkan dinding keempat, dan berikan Miss Circle Oreo. Ya, karena Miss Circle suka makan Oreo. Ya. Nah, karena salah menjawab pertanyaan, Miss Circle menjadi marah dan langsung mengeluarkan jangka besarnya untuk menebas lehernya Claire.
Claire lari sambil menyelesaikan soal-soal yang gak ngotak yang dikasih Miss Circle, sambil juga diteror sama kepala sekolah Miss Grace, petugas pembersih sekolah Edward, Playtime Zip, bully Oliver, dan murid yang suka meluk yaitu si Angel. Pada akhirnya Claire dapat menyelesaikan 7 buku soalnya Miss Circle dan pergi sejauh mungkin dari sekolah kematian ini. Kita pura-pura nggak tahu aja ya. Kalau game ini cuma mod Fundamental Paper Education di Baldi's Basic, oke? Biar menarik gitu. Nah, dalam game ini terdapat secret ending, dimana jika kita membuat semua pertanyaan menjadi salah, maka kita akan masuk ke ruangannya Miss Circle, dimana di sini kita dapat melihat satu karakter bernama Abby yang terlihat sangat rusak. Tunggu, kayaknya aku tahu deh ini siapa. Oh ya, jika kita memasukkan kode 31718, maka kita akan terteleport ke sebuah ruangan kertas dengan 2 karakter Riley. Nah, ini juga kayaknya gue tahu deh. Tapi siapa ya? So, itu dia untuk pembahasan 2 game horror random. Sebetulnya gue juga nggak tahu kenapa gue buat video kayak gini. Namun kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk pencet dulu tombol like sama subscribe-nya, oke? Kalau misalnya video ini nyampe 1000 like, maka gue akan membahas 3 game horror random sekaligus, oke? Jadi terima kasih yang udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zeke Klirafa. Gue di sini dan bye.